Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali dengan mapel fikih. Tapi pada kali ini kita sudah agak siang ya. Mungkin kalian sudah mulai capek. Coba Ibu mau melihat konsentrasi kalian. Masih konsentrasi apa tidak? Pegang masih, Bu. Masih ya? Pegang kepala. Ya. Oke, kalian masih konsentrasi meskipun sudah siang. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Mulai Alhamdulillah masih tetap semangat. Sebelum kita mulai mapel fikih pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa sehat, jauhkan dari bala, dan kita semua dapat belajar dengan baik, dan semoga apa yang kita dapatkan nanti bermanfaat. Amin. Pada pembelajaran kita kemarin, kita sudah membahas tentang apa? Yang kelompok pertama dan kelompok kedua, tentang kewajiban pemulasaraan jenazah, kemudian kelompok menyampaikan tentang memandikan jenazah, dan kita lanjutkan pada materi kali ini. Kalian kemarin sudah Ibu jelaskan kompetensi inti dan tujuan kita belajar pada mapel fikih untuk pemulasaraan jenazah ini. Kompetensi inti bisa kalian lihat bagaimana kemarin sudah Ibu jelaskan, dan kemudian tujuannya. Tujuan untuk mapel fikih pemulasaraan jenazah pada kali ini menjelaskan tentang cara mensolatkan jenazah dan tata cara menguburkan jenazah. Harapan Ibu nanti kalian semua bisa menjelaskan tentang ini, kalian bisa paham betul sehingga di masyarakat nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan materi kemarin. Ini ada orang, silahkan kan kalian lihat gambar, ada orang yang sedang memandikan jenazah. Kemudian ini gambar apa ini? Yang gambar kedua. Mengkafani, Bu. Membungkus, Bu. Oh iya, itu namanya mengkafani ya, membungkus jenazah, namanya mengkafani jenazah. Bagaimana yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Kita lanjutkan pada materi kali ini tentang mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Untuk mensolatkan jenazah, apa saja yang kalian ketahui? Langsung ke mensolatkan jenazah. Mohon untuk yang membantu Ibu, Mas Nasuha ya. Nah, mensolati jenazah, ini syarat-syaratnya. Yang pertama, jenazah telah selesai dimandikan dan dia juga sudah dikafani. Kemudian orang yang mensolatkan itu telah memenuhi syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga apa, Mas Budiman? Posisi musolli berada di belakang jenazah, Bu. Jenazah laki-laki. Kalau imam itu berada di kepala. Ya. Kalau untuk perempuan, posisi imamnya itu berada di pusar atau perut jenazah. Ya, benar sekali.
Alhamdulillah kalian sudah tahu. Yang keempat, jarak antara mayat dengan musoli. Ini kira-kira sekitar 144 mili atau biasa disebut dengan 300 dirok jika sholatnya dilaksanakan di luar masjid. Kemudian yang kelima apa, Mas Zubaidi? Bisa saja penghalang atau satir, Bu. Ya, jadi dalam melaksanakan sholat jenazah tidak ada penghalang antara jenazah dengan orang yang sholat. Kemudian yang keenam, Mbak Laila. Mbak Laila ada? Tidur, Bu. Oh, Lagi iya. Izin belakang, Bu. Oh iya, tadi udah izin sama Ibu ya, Ibu kok lupa. Saya aja, Bu. Oh iya, gimana Mas Nasuha? Yang musolli atau orang yang sholat itu hadir di tempat dekat dengan jenazah itu sendiri, Bu. Iya. Bukan sholat goib Betul. artinya. Bukan sholat gaib. Ya, mari kita lanjutkan. Rukun sholat jenazah. Jadi dalam melaksanakan sholat jenazah itu paling tidak ada yang pertama niat. Niatnya bagaimana? Mas Danang ada enggak ini? Masih ke belakang juga? Ada, Bu. Oh, ada. Oke, dilanjutkan. Berarti kalau orang yang sholat, orang yang melakukan rukun orang yang melakukan sholat itu yang pertama ada niat. Yang kedua, niatnya bagaimana tadi? Nawaitul. Mas Zubaidi, coba Mas Zubaidi. Niatnya sholat jenazah. Maaf. Saya lagi, Bu. Lupa, Bu. Lagi, Bu. Iya. Siapa tadi? Mas Suha ya? Ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'ata ma'muman lillahi ta'ala. Ya, betul. Sekarang kita lanjutkan, orang yang sudah mau melaksanakan sholat itu dia paling tidak rukunnya harus dia mampu berdiri kalau dia mampu berdiri, karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud, dia mampu berdiri. Kemudian yang keempat, yang ketiga melakukan takbir sebanyak 4 kali. Takbir yang pertama dengan dengan Takbiratul ihram. Ya, dilanjutkan dengan membaca surat Fatihah. Ini dilihat, silakan kalian lihat dalam Al-Fatihah, Bu. ya, betul. Kemudian yang rakaat kedua, setelah takbir yang kedua membaca Sholawat Nabi. yang keempat, yang ketiga membaca doa, dan yang keempat juga doa. Dilanjutkan dengan salam. Nanti akan Ibu berikan video tentang tata cara melakukan sholat jenazah. Kita lanjutkan berikutnya. Menguburkan. Sebelum menguburkan jenazah, ini diharapkan liang lahat itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, paling tidak dalam membuat liang lahat itu lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter. Mungkin Mas Zubaidi ini lebih paham betul karena rumahnya yang dekat dengan makam ya. Nah, iya, Bu. Kemudian yang kedua, tingginya ini kalau orang Jawa bilang sak detek sak pengawe, atau di sini setinggi orang dewasa ditambah 1 hasta. Kemudian panjang makam ini sepanjang jenazah ditambah 0,5 meter.
Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring dan menghadap ke kiblat. Kiblat. Ya, betul. Tali pengikat ini dilepas, pipinya diletakkan di tanah, kemudian jadi tali yang ada di atas ini dilepas. Kemudian selesai menguburkan, dianjurkan untuk berdoa. Nah, dari sini Ibu minta tolong kalian untuk berdiskusi. Tolong waktunya digunakan dengan baik. Silahkan kalian berkelompok 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Kalian diskusikan tentang menyolatkan dan jenazah. Siap ya? Kelompok yang paling depan. Langsung berhadapan saja, tidak apa-apa. Lanjutkan. Ayo, sudah? Kalau sudah selesai, mari disampaikan untuk kelompok pertama. Mas Nasuha, kelompok pertama tentang menguburkan dan menyolatkan. Betul. Berdasarkan hasil diskusi tadi di kelompok kami, bahwasanya jenazah sebelum dikuburkan itu harus sudah disolati terlebih dahulu. Dan Ya, posisi liang lahat itu sudah yang dianjurkan atau sesuai dengan yang diharuskan dalam peraturan. Kemudian jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Kalau di kebiasaan kita itu ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, setelah talinya itu dilepas, ada proses pengadaan. Proses pengadaan, ada adan, harus disuruh adan terlebih dahulu. Ya. Kelompok kedua. Monggo, Mas Diki. Maaf Bu, gimana? Disampaikan tentang menyolatkan tadi. Menyolatkan hasil diskusi kami, masalah niat itu ada di dalam hati Bu. Cuman tadi yang disebutkan oleh teman kami Nasuha itu lafadznya. Oh iya. Sudah ya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam menyampaikan diskusi kali ini. Semoga pada diskusi kali ini dapat kalian pahami apa yang sudah kita pelajari bersama. Marilah kita ambil pelajaran dari menyolatkan dan menguburkan jenazah. Dari menyolatkan dan menguburkan jenazah serta kemarin yang sudah kita bahas tentang menyolatkan dan mengkafani Bu. Mengkafani. Ya, ini dapat kita simpulkan bahwa kedudukan manusia meskipun sudah meninggal di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia. Jadi wajib suci dan tetap melakukan bagaimana manusia yang meninggalkan perlakuan itu masih berlanjut sampai pada waktu dia sudah berkurban. Hikmah yang kedua apa, Mas Hafid? Aku silakan nih. Halo Mas Hafid. Masih di air, Bu. Oh, masih ke belakang. Karena kondisinya siang ya, sehingga ada yang kita lanjutkan. Memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan
najis. Jadi kita sebagai makhluk hidup, makhluk Allah, Allah, kita semua harus menjaga kesucian diri kita. Orang yang tinggal saja pastikan kemudian mengkafani mayat itu berarti menutup seluruh mayat dengan air atau saja dapat melindungi pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila ada tanpa pelindung tutupi. Kemudian mensolatkan jenazah ini berarti akan ini tentang permohonan agar dia ampunan, kasih sayang dan terlepas dari siksa kubur serta siksa. Keseluruhan penyelenggaraan jenazah ini difardukan atau fardu kifayah ya. Masih ingat fardu kifayah itu apa kemarin? Iya, Bu. Apa kemarin? Jika tidak ada yang melaksanakan amal tersebut, maka semua berdosa, Bu. Paling tidak satu desa. Tambahan, Bu. Iya. Iya. Kalau satu orang saja sudah bisa melaksanakan, maka kewajiban yang Iya, betul. Jadi saya bedanya seperti itu. Kalau fardu ain itu fardu sendiri. Kalau kita belum melaksanakan sholat, maka kita tetap wajib melaksanakan. Kalau fardu ain, fardu kifayah, maaf. Melaksanakan sholat jenazah ataupun pemulasaraan jenazah, segala prosesinya. Kalau kita misalnya tidak, kita lagi di luar kota atau masih sakit, ini selama sudah ada yang melaksanakan. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya? sudah, Bu. Jangan lupa sebagai warga negara Indonesia, terutama warga negara Indonesia yang baik, apalagi pada pada bulan Agustus yang sebentar lagi kita akan melaksanakan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, maka jangan lupa di rumah nanti ingatkan kepada orang tua untuk mengibarkan bendera. Jangan lupa tetap jaga nasionalisme dan disiplin. Usahakan untuk selalu tampil percaya diri, berperilaku jujur, tangguh, dan dalam menghadapi masalah. Tanggung jawab, kemudian rasa ingin tahu kalian itu selalu kembangkan. Jangan lupa kalian untuk selalu peduli pada lingkungan yang ada. Apalagi kalian sekarang sudah besar, sudah remaja, sebisa mungkin saat ada tetangga atau saudara atau di lingkungan kalian lah ada yang mengalami musibah, silakan kalian untuk bisa membantu. Apalagi pada saat-saat seperti ini, saat banyak yang mengalami wabah COVID, ini harus kalian benar-benar jaga kesehatan, tetap tetap semangat untuk belajar agar kita semua tetap bisa tampil percaya diri dan bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan yang sudah mendahului kita. Di rumah ada yang sudah biasa mengikuti ini pemulasaraan jenazah apabila ada tetangga atau saudara yang meninggal. Ya, Bu, sudah. Saya butuh Saya sering
Takut, Sering nyolatin tuh. Takut, kenapa takut? takut sama yang meninggal. Takut setan ya kamu ya. Orang yang meninggal bukan setan loh ya. Kita semua pasti akan mengalami namanya meninggal dunia. Tahu kapan waktunya? Bisa jadi saya yang paling tua, kalian yang muda, duluan kalian daripada saya. Atau yang tua dulu ya Bu ya. Boleh bertanya Bu? Oh iya, monggo. Itu kalau waktu menguburkan talinya nggak dilepas, betul nggak Bu? Katanya bisa jadi pocong Bu. Sebenarnya ada yang mau menanggapi, monggo. Teman-teman. Wah, sakingan aja takut sama setan ya. Ya. Jadi sebenarnya sunnah ya melepas melepas tali pocong. Ini sebenarnya untuk memudahkan ini pipi jenazah menempel di tanah. Sehingga saat dibuka ini kan pipi sehingga terbuka seperti ini dan bisa dimiringkan ke kanan, kepala dimiringkan ke kanan dan pipinya bisa menempel ke tanah. Waktu kita masih berapa lama ya? Habis Bu. Sudah bel Bu. Oh iya. Tapi sebelum tutup tanya satu Bu. Ya. Udah bel pulang Bu. Jumlah lembaran kain kafan laki dan perempuan apakah sama Bu? Nah, itu tadi ini yang sudah disampaikan oleh kelompok kemarin. Kelompok kemarin kan sudah menerangkan tentang jumlah kain yang digunakan oleh jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Kemarin Mas Zubaidi nggak berangkat ya? Ya Bu. Sakit. Kebelet dia Bu. Tolong Kebelet yang sudah menyampaikan kemarin untuk menyampaikan siapa kemarin? Febi Bu. Oh, ini Mbak Febinya ini masih ada apa tidak sih ya? Mbak Febi Bu. Nah iya. Ibu udah Febi. lapar Bu, udah lapar. Loh, kemarin Bu mau pulang takut keburu hujan Bu. Oke, waktunya karena sudah habis dan apa namanya? Kemarin ada yang apa namanya menyampaikan tentang kain kafan. Untuk laki-laki itu 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Untuk penugasan kompetensi kalian ini sebenarnya kalian untuk nilai bukti sudah Ibu masukkan penilaian, tetapi untuk uji kompetensi nanti pengetahuan kalian bisa lihat dan kerjakan penugasan yang ada di buku LKS. Di buku LKS halaman 41. Demikian ya, nanti hasil dari tugas yang kalian lakukan, kalian tulis, kemudian kalian foto, kirimkan ke WA Ibu atau melalui link juga boleh. Karena biasanya yang menggunakan link kadang tidak punya kuota, makanya kalau tidak punya kuota bisa dikirim melalui WA. Demikian ya, sebelum kita tutup, marilah kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu dengan surat Al-Asr karena waktu kita sudah habis. Monggo dipimpin membaca surat Al-Asr, Mas Budiman. Ya baik Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo diulangi lagi kok belum pada kompak ini tadi. Baca wal asri mulai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat Amilus sholihat Wasau bil haqqi wasau bis sabr. Ya, semoga pada pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan gunakan ilmu yang sudah kita pelajari ini untuk bisa diterapkan secara langsung di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.